hari Minggu ini kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah ya. Nah, tetapi sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu dari rumah hingga gereja dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak, kami akan memulai ibadah kami sepanjang hari ini. Bapak, kiranya Kau lindungi dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau tutup fokus kami Bapak, fokuskan kami untuk ibadah pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Allah Bapa
imanku tetap besar karena Tuhan besar. Walau aku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar. Walau aku belum besar saat masalah besar, imanku tetap besar karena Tuhanku besar.
lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang butuh uluran tangan kita, uluran tangan kita. Coba lihat di sana, ada apa ya? Ada teman yang perlu ditolong, ditolong. Ayo jalan teman-teman, Tuhan Yesus bersamamu. Sayangi teman siapapun dia, peduli itu tanda kasih, peduli itu tanda kasih. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Kau memberikan karunia yang besar untuk setiap kami. Boleh memanggil Engkau, ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kebanggaanmu. Glory bagimu, Glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu. Ku kan jadi anak kesayanganmu. Bapa, tiada yang lain selain Engkau di dalam hidup kami, yang ingin selalu kami sembah. Aba, Bapa, ku memanggilmu. Aba, Bapa, ku menyapamu. Terima kasihku untuk jadi anakmu dan dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Glory bagimu,
adik-adik sekolah minggu, kembali lagi dengan Kak Shirley. Yuk, sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu untuk duduk manis dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, yuk kita siapkan Alkitabnya dulu ya. Ini Alkitabnya Kak Shirley. Untuk adik-adik yang belum siap nih Alkitabnya, boleh diambil dulu ya, Kak Shirley tunggu. Nah adik-adik yang udah siap Alkitabnya, yuk kita sama-sama buka dari kitab Keluaran 2 sampai yang ketiga. Kira-kira ceritanya hari ini tentang siapa ya Kak? Penasaran kan? Yuk kita buka. Nah di pasal yang kedua ini dari kitab Keluaran, judul perikopnya adalah Musa lahir dan diselamatkan. Nah adik-adik, Musa lahir dan diselamatkan itu semua karena pertolongan Tuhan yang sempurna. Kenapa Kak Musa lahir dan diselamatkan itu disebut karena pertolongan Tuhan yang sempurna? Yaitu karena Musa lahir pada zaman bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Sehingga ketika Musa lahir, bahwa pada saat itu karena jumlah bangsa Israel ini sudah terlalu banyak, akhirnya bangsa Mesir membuat keputusan bahwa setiap anak laki-laki dari bangsa Israel harus dibunuh. Gitu ceritanya. Sehingga pada waktu Musa lahir, Musa terancam nyawanya. Nah, karena itu Ibu Yokebed dan Bapak Amram menyembunyikan Musa, disembunyikan selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu, akhirnya Musa ditaruh di dalam, apa ini namanya? Di dalam sebuah keranjang untuk dihanyutkan di Sungai Nil. Waktu itu si Miriam, yaitu kakaknya Musa, membawa keranjangnya Musa ini, dan Musa yang ada di dalam keranjang itu di Sungai Nil, ditaruh di semak-semak. Lalu beberapa waktu datanglah putri Fir'aun untuk mandi di Sungai Nil. Loh, kers, suara apa ya itu ya? Nah, ternyata ada sebuah keranjang yang berisi bayi laki-laki. Dari situ putri Fir'aun, wah ini pasti bayi bangsa Israel. Akhirnya karena bayi Musa menangis, putri Fir'aun menjadi kasihan. Bayi Musa diangkat menjadi putra dari putri Fir'aun atau anak dari putri Fir'aun. Nah, karena bayi Musa ini masih bayi, belum bisa makan seperti kita, maka bayi Musa hanya bisa minum air susu ibu. Seperti yang diceritakan Kak video kemarin ya, Musa hanya bisa minum ASI, yaitu air susu ibu. Karena waktu itu Miriam melihat, wah Musa sudah diangkat dari air oleh putri Fir'aun, dan putri Fir'aun ingin mengangkat Musa menjadi anaknya. Miriam mendatangi putri Fir'aun. Putri, haruskah aku membantu Tuan Putri mencarikan ibu yang bisa menyusui Musa, menyusui anak bayi itu? Lalu oleh putri Fir'aun, ya coba kamu carikan ibu yang bisa menyusui bayi ini, nanti aku bayar. Tapi setelah besar, kembalikan bayi ini kepadaku, karena aku akan menjadikannya anakku. Begitu kata putri Fir'aun. Lalu oleh Miriam, bayi Musa ini, adiknya ini, dibawa pulang.
Ibu, ayah, lihat, ini bayi Musa sudah kembali. Kita harus merawat bayi Musa selama beberapa tahun. Nanti setelah agak besar kita harus kembalikan ke putri Fir'aun, karena bayi Musa ini mau diangkat menjadi anak dari putri Fir'aun. Gitu. Akhirnya selama kurang lebih 5 tahun bayi Musa ini diasuh oleh ibu Yokebed dan bapak Amram. Selama beberapa tahun itu pula Musa ini belajar banyak hal dari bapak Amram, yaitu cerita tentang nenek moyangnya. Siapa aja sih nenek moyangnya ini? Termasuk salah satunya adalah bapak Abraham, bapak Ishak, bapak Yakub, bapak Yusuf. Nah, jadi dari kecil Musa ini banyak mendengar cerita kebenaran tentang firman Tuhan. Sehingga dari cerita kebenaran firman Tuhan itu Musa mengenal betul Allah yang hidup, Allah yang mengasihi bangsa Israel adalah Allah satu-satunya yang boleh kita sembah. Selain itu, Ibu Yokebed ketika Musa mulai berbicara, Ibu Yokebed mulai mengajarkan bahwa kita harus memuji, menyembah, dan berdoa hanya kepada Allah yang hidup, yaitu Allahnya bangsa Israel. Begitu. Ketika kira-kira usia 5 tahun, Musa sudah bisa berbicara dan berjalan. Sudah sedikit lebih besar, Musa dikembalikan kepada putri Fir'aun, lalu diangkat menjadi anaknya. Sampai dengan besar, Musa ini dianggap menjadi bangsa Mesir, berpakaian orang Mesir, belajar pelajarannya orang Mesir, berbicara bahasa Mesir, menulis huruf-huruf Mesir, kemudian belajar sejarah, geografinya Mesir. Bahkan Musa ini juga belajar tentang agamanya orang Mesir. Loh, orang Mesir punya agama, Kak? Oh iya, orang Mesir punya agama atau punya kepercayaan, yaitu menyembah dewa matahari. Nah, loh, dewa matahari? Matahari itu disembah, Kak. Sayangnya orang-orang Mesir menyembah matahari atau dewa matahari. Loh, Musa ingat pada waktu kecil diajar oleh bapak Amram dan ibu Yokebed bahwa satu-satunya Allah yang boleh disembah adalah Allah bangsa Israel, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, bintang, bulan, matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya Allah bangsa Israel yang menciptakan. Loh, bukankah matahari adalah ciptaan Tuhan? Kenapa bangsa Mesir malah menyembah matahari? Bukankah kita harus menyembah Tuhan sang pencipta itu sendiri? Musa mengingat betul ajaran-ajaran dari ayah dan ibunya. Nah, begitu tambah besar, Musa ini sudah pintar karena banyak belajar matematika, bahasa Mesir, ya banyak belajar, sama seperti adik-adik, banyak belajar di sekolah, jadinya pintar. Tambah besar sampai kira-kira Musa berusia 40 tahun. Pada waktu itu Musa melihat bangsa Israel ini dijajah, ditindas oleh bangsa Mesir. Nah, Musa melihat dan Musa menyadari bahwa Musa adalah bangsa Israel. Loh, bangsaku disiksa, diperbudak, ditindas oleh bangsa Mesir. Akhirnya timbul kemarahan dalam hati Musa. Bagaimana ya caranya aku bisa menyelamatkan bangsaku, yaitu bangsa Israel, bangsa umat pilihan Allah. Akhirnya pada suatu hari Musa berjalan-jalan, lihat-lihat pembangunan Mesir. Dilihatnya, loh, bangsa Israel ini kalau tidak mau kerja atau salah sedikit aja langsung dipukul. Ayo kerja terus, gak boleh istirahat.
istirahat sebentar Pak, haus. Loh, langsung dipukul sama pengawas-pengawas Mesir. Nah, karena melihat hal itu, bangsa Israel dipukuli, disuruh kerja terus, tidak boleh berhenti. Musa merasa kasihan terhadap bangsa Israel. Akhirnya Musa mendatangi pengawas Mesir itu, lalu dipukulnya. Wah, pengawas Mesirnya ini dipukul sampai mati. Lalu karena mati, Musa toleh dikubur, disembunyikan di bawah pasir, dikubur. Nah, lalu setelah itu apa yang terjadi Kak? Musa pulang ke istana seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya Musa merasa marah karena bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Tapi Musa juga merasa ketakutan. Gimana ya kalau ada yang tahu aku sudah membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel? Musa takut. Musa merasa frustasi, pusing kepalanya. Gimana ya? Tapi Musa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetap pulang ke istana Mesir. Lalu keesokan harinya Musa kembali berjalan-jalan, lihat-lihat pembangunan. Sampai di mana ya pembangunannya ini? Sudah jadi belum ya? Lalu Musa melihat 2 orang Israel sedang bertengkar. Lalu Musa mendatangi mereka sambil berkata, "Mengapa kalian berkelahi? Bukankah kalian adalah teman? Sama-sama bangsa Israelnya aja masih berkelahi." Langsung 2 orang dari bangsa Israel ini gak terima. "Ngapain? Memangnya kenapa Musa? Memangnya kamu ini siapa? Kalau kita bertengkar memangnya kenapa? Kamu mau membunuh kita seperti kamu membunuh orang Mesir yang kamu sembunyikan di bawah pasir yang kamu kubur itu." Musa langsung kaget. Kok bisa tahu ya? Waduh, kalau ada yang tahu nanti gimana ini? Terus kalau Raja Firaun mendengar perkara ini, bisa-bisa Raja Firaun marah karena merasa dikhianati. Musa lebih memilih membela bangsa Israel daripada bangsa Mesir. Aduh, gimana ini? Akhirnya Musa kabur. Sampai akhirnya Musa kabur dan berada di tanah Midian. Setelah sampai ke tanah Midian ini adik-adik, Musa duduk-duduk di sekitar sumur. Duduk-duduk di situ. Setelah duduk-duduk, datang gadis-gadis ini mau mengambil air dari sumur yang ada di dekatnya itu tadi. Duduk-duduk, gadis-gadis ini lagi menimba air buat minum. Lalu datanglah para gembala, gak mau ngantri nih. "Minggir, kamu gadis-gadis minggir, kita para gembala mau ngambil minum." Wah, loh kok nggak mau ngantri ya? Padahal harusnya budayakan antri supaya tertib, supaya semua dapat minum ya. Nah, lalu karena Musa melihat hal itu, Musa membela para gadis. Karena apa? Karena para gadis datang duluan, sudah seharusnya mendapatkan air minum duluan. Musa menyampaikan hal itu kepada para gembala. Nah, para gembala karena melihat Musa memakai baju bangsawan Mesir, akhirnya para gembala tidak berani. Akhirnya gadis-gadis itu tetap bisa menimba air untuk minum. Setelah ditimba banyak, sudah puas, gadis-gadis ini pulang. Sementara Musa masih duduk-duduk di dekat sumur itu, di tepi sumur ya. Gadis-gadis ini pulang. Sesampainya gadis-gadis ini di rumah, si Bapak Imam Yitro ini kaget. "Tumben kalian pulangnya cepet, dari ambil air tadi kok tumben pulangnya cepet?" Nah, gadis-gadis ini menjawab, "Iya, tadi ada seorang Mesir yang membantu
kita, membantu para gadis menimba air. Selain itu, pada waktu para gembala datang, orang Mesir ini membela kita supaya kita bisa mengambil air duluan karena kita sudah datang terlebih dahulu. Lalu Imam Yitro bertanya kepada anaknya, para gadis itu, "Loh, di manakah orang Mesir yang sudah membantu kamu itu tadi?" Kata para gadis itu, ya masih duduk-duduk di dekat sumur, di tepi sumur. Lalu kata Imam Yitro, "Coba ajak ke sini orang yang sudah membantu kamu itu supaya kita bisa makan bareng sebagai ucapan terima kasih." Lalu gadis ini kembali ke dekat sumur. Ya, permisi, Pak Musa ya, yang tadi bantu kita ya. Pak, ayo ke rumah, kita makan bareng ya. Diundang ayah, diundang bapaknya, yaitu Imam Yitro. Gitu. Sesampainya di sana, di rumah Imam Yitro, Musa diajak makan bersama, ditanyai, "Kamu tinggal di mana?" Nah, "Tidak ada, saya ini lagi mencari tempat tinggal." Karena kan tadi ceritanya Musa habis kabur ya dari Mesir ya, gitu, melarikan diri. Nah, akhirnya Imam Yitro menawarkan Musa untuk tinggal di rumahnya, mengembalakan kambing dombanya atau ternaknya ya. Setelah itu, karena dilihat Musa ini baik sama Bapak Yitro atau Imam Yitro ini, Musa dikasih anak perempuannya untuk dinikahkan dengan Musa. Seperti itu. Nah, adik-adik, dari cerita kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan Allah itu selalu menyertai dan menolong kita dimanapun kita berada. Nah, seperti tadi Musa dari kecil diajar kebenaran firman Tuhan, begitu dia juga sudah dikembalikan ke putri Fir'aun. Dia juga belajar matematika, sejarah, dan lain sebagainya. Itu semua dipelajari Musa karena Musa dipersiapkan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, sekalipun Musa sudah ada niatan untuk membantu bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, tapi ternyata Tuhan mengarahkan langkah Musa untuk pergi ke Midian, hidup menjadi orang biasa, bukan menjadi bangsawan. Kalau jadi bangsawan enak, pembantunya banyak, jadi orang kaya, minta apa aja punya. Nah, tapi Tuhan Allah mempersiapkan Musa menjadi pemimpin yang rendah hati, yaitu Musa dituntun Tuhan untuk pergi ke Midian, hidup sebagai penggembala, yaitu menjadi orang yang hidupnya sederhana saja, supaya nanti ketika Musa memimpin bangsa Israel, itu Musa tahu betul bagaimana harus bersikap menjadi pemimpin yang baik, hidup sederhana. Karena Tuhan Allah juga tahu bahwa bangsa Israel nanti ketika keluar dari Mesir itu harus berada di padang gurun. Nah, di padang gurun ini nggak mudah, adik-adik. Di padang gurun ini semuanya susah, bahkan air aja susah, dapat makanan pun susah. Oleh karena itu, Musa dididik Allah untuk menjadi pemimpin yang hidup sederhana, supaya bisa bertahan di padang gurun ketika membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gitu. Nah, adik-adik sama, ketika adik-adik belajar di sekolah, itu semua dipersiapkan oleh Tuhan supaya adik-adik boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Tentunya semua itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Seperti itu adik-adik. Kemudian adik-adik juga harus percaya ya bahwa pertolongan Tuhan itu sempurna. Sekalipun tadi Musa lahir di zaman yang sulit, tapi adik-adik juga harus percaya, sama seperti Musa ditolong oleh Tuhan, adik-adik juga pasti ditolong oleh Tuhan. Misalnya ketika adik-adik sudah belajar nih, udah belajar kak karena besok mau ujian. Nah, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan akan menolong, memampukan adik-adik. Gitu. Adik-adik, yuk kita tutup Alkitab kita. Kita akhiri
sekolah minggu kita hari ini. Karena kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Sama-sama dengan Kak Shirley. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami anak-anak sekolah minggumu, supaya kami boleh merasakan pertolongan Tuhan secara sempurna dan nyata seperti Tuhan menolong Musa. Selain itu Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Engkau. Maka dari itu Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami mau terus belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak yang taat, yang sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita sudah ada di penghujung ibadah. Kita berdoa bersama-sama kembali. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kiranya Bapa, Kau layakkan segala pelayanan kami pada hari ini. Kau layakkan juga segala hal yang kami lakukan hari ini. Kiranya ini semua bisa kembali lagi menjadi berkat untuk adik-adik dan untuk sekitar kami. Kiranya setelah ibadah ini Bapak, kami menjadi manusia yang jauh lebih berkenan di hadapan-Mu, menjadi manusia baru yang bisa taat akan firman-Mu Bapak. Kiranya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan, kami alaskan di Yesus Kristus, ya amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.